Judul, Ronda Malam di Komplek Asri. Bagian 1, Pengantar Malam. Malam itu, suasana di Komplek Asri di kota Depok tampak tenang. 5 warga, Eko, Budi, Sari, Andi, dan Rina, tengah berkumpul di pos ronda. Mereka bertugas menjaga keamanan kompleks selama sebulan sekali, dan malam itu adalah giliran mereka. Semua tampak santai, sambil mengobrol tentang kegiatan sehari-hari dan saling berbagi cerita lucu. Kalian ingat waktu kita nonton film horor bareng? Tanya Budi, yang dikenal suka dengan film seram. Mereka tertawa mengenang momen tersebut, suasana semakin akrab. Namun, malam semakin larut dan suasana di sekitar pos ronda mulai terasa mencekam. Bagian 2, Pesan Mencengangkan. Ketika obrolan semakin hangat, suara ponsel Eko berbunyi. Ia melihat layar dan mendapati pesan di grup WhatsApp warga komplek. Telah meninggal dunia warga komplek Asri yang bernama Pak Ari di kampung halamannya di Cirebon, tulis pesan itu. Eko tertegun, wajahnya berubah pucat. Pak Ari, yang dikabarkan meninggal, sedang duduk di sampingnya, ikut ronda malam ini. Eko, kenapa? Tanya Sari, melihat perubahan ekspresi Eko. Eko berusaha menenangkan dirinya, enggak apa-apa. Aku mau pulang duluan, ya. Sudah larut. Sementara itu, Pak Ari, yang tak lain adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai tetangga baik hati, tiba-tiba menatap Eko dengan tatapan aneh. Eko, sudah malam atau kamu sudah tahu? Tanya Pak Ari dengan suara tenang. Eko merinding, tak bisa berkata-kata. Bagian 3, Keterasingan Malam. Setelah pamit, Eko berjalan cepat menuju rumahnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana bisa Pak Ari yang baru saja mereka ajak ronda dilaporkan meninggal? Di dalam hati, Eko mulai meragukan segalanya. Setibanya di rumah, Eko langsung mengunci pintu dan duduk di sofa. Dia memikirkan semua kemungkinan yang ada. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Dia membuka grup WhatsApp dan membaca kembali pesan itu. Kabar tentang kematian Pak Ari masih menghantuinya. Bagian 4, Pertemuan Kembali. Keesokan harinya, Eko memutuskan untuk kembali ke pos ronda. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, ia menemukan Budi, Sari, Andi, dan Rina sudah berkumpul. Mereka tampak serius, membahas pesan yang sama. Semalam, setelah kamu pergi, Pak Ari pergi tanpa pamit. Kita semua jadi bingung, kata Budi. Rina menambahkan, iya, aneh banget. Apa kita perlu mencari tahu lebih lanjut? Eko yang merasa ragu mengangguk. Kita harus menemukan Pak Ari, katanya. Mereka sepakat untuk melakukan pencarian. Bagian 5, Menelusuri Jejak. Mereka mulai bertanya kepada tetangga lain, tetapi tidak ada yang melihat Pak Ari setelah semalam. Semakin siang, rasa cemas mulai merayap ke dalam hati mereka. Tanpa sadar, langkah mereka membawa ke tempat yang menjadi kenangan indah, taman komplek tempat sering mereka berkumpul. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar pohon besar tampak baru digali. Sepertinya ada yang aneh di sini, kata Andi, menunjuk ke arah tanah tersebut. Rina mengerutkan kening, kita harus menggali. Dengan alat seadanya, mereka mulai menggali. Ketegangan menyelimuti mereka, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk. Ketika dibuka, mereka menemukan foto-foto lama dan surat-surat. Salah satunya bertuliskan nama Pak Ari. Bagian 6, Terkuaknya Misteri. Saat mereka membaca surat itu, terungkaplah bahwa Pak Ari ternyata memiliki kisah masa lalu yang kelam. Ia pernah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan tragis. Surat tersebut menggambarkan penyesalan dan harapan untuk bertemu kembali dengan mereka yang telah pergi. Eko merinding, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kabar kematian. Mereka kemudian menyadari, mungkin saja Pak Ari tidak hanya pergi untuk ronda malam itu. Dalam surat tersebut juga disebutkan tentang ritual yang dilakukan untuk memanggil kembali arwah yang terjebak. Bagian 7, Mencari Kebenaran. Malam harinya, mereka berkumpul kembali di pos ronda dengan niat untuk melakukan ritual yang tertera di surat. Dengan hati-hati, mereka menyiapkan lilin dan menempatkan foto Pak Ari di tengah lingkaran. Dalam hening, mereka berdoa, berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, lilin berkedip, dan suasana menjadi sangat dingin. Apa yang terjadi? Tanya Sari, terlihat ketakutan.
Dari kegelapan, suara lembut terdengar, Eko, Sari, Budi, Andi, Rina, terima kasih sudah mencariku. Suara itu semakin jelas, dan sosok Pak Ari muncul di hadapan mereka, tetapi dalam bentuk yang berbeda, lembut, seperti cahaya. Bagian 8, pesan dari arwah. Aku terjebak di antara dua dunia, kata Pak Ari. Kematianku bukan akhir, melainkan sebuah perjalanan. Aku ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir. Eko terharu. Tapi bagaimana mungkin? Kami melihat pesan itu, kami mengira. Pak Ari mengangguk. Yaitu adalah cara untuk memberitahukan kalian bahwa aku pergi. Namun, jiwaku belum siap. Aku ingin kalian tahu bahwa aku selalu ada di sini. Dia menunjuk ke hatinya. Mereka semua terdiam, perasaan campur aduk antara senang dan sedih. Apa yang bisa kami lakukan? Tanya Rina. Lanjutkan hidup kalian, jangan berhenti mengingatku. Aku akan selalu menjaga kalian, kata Pak Ari sebelum sosoknya menghilang dalam cahaya yang lembut. Bagian 9, melanjutkan hidup. Keesokan harinya, Eko dan teman-temannya berkumpul di pos ronda, tidak ada lagi ketegangan. Mereka berbagi pengalaman semalam, mengingat semua kenangan indah bersama Pak Ari. Di tengah tawa dan air mata, mereka berjanji untuk menjaga kenangan itu selamanya. Mulai sekarang, kita harus lebih menghargai setiap momen bersama, ujar Budi. Semua mengangguk setuju, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Bagian 10, penutup. Hari-hari berlalu, dan meski Pak Ari tidak lagi berada di antara mereka, kehadirannya selalu terasa. Mereka merayakan malam ronda dengan penuh keceriaan, mengenang almarhum yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Eko masih ingat dengan jelas perkataan Pak Ari. Aku akan selalu ada di hatimu. Dan dengan itu, mereka melanjutkan hidup, tidak hanya sebagai warga komplek, tetapi sebagai keluarga yang saling mendukung.